Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Untuk mengetahui siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir, ya Ibu absen dulu. Dengarkan baik-baik namanya. Andi Ayun Sri, Andi Tendri Ajeng. Kelas siapkan dulu nak. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar dan dilanjutkan dengan membaca surah-surah pilihan. Dalam hal ini dilanjutkan dengan membaca surah Al-Ikhlas ya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Amin ya rabbal alamin. Ya, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan sebagai cinta kepada tanah air. Ya. Ini Bu putarkan musiknya ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum memulai materi, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Ya, di sini ada pilihannya A, B, C, D. Apakah kalian masuk dalam kategori A atau B, C atau D? Yang mana? A. Alhamdulillah. Jadi kita ya dalam menuntut ilmu harus selalu happy, harus selalu senang ya. Karena ya ilmu itu penting untuk kita sendiri dan bahkan ya untuk di lingkungan kita juga. Oke, adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan ini ya, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, siswa dapat membandingkan dan mengontraskan ya kitab-kitab Allah yang berbeda. Dan yang ketiga, siswa dapat menganalisis dampak dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Baik. Jadi materi kita nanti itu mengenai iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk di bab 2 ya. Nah, kemudian ya, adapun pertanyaan pemantik ya pada hari ini ya siapa yang tahu apa itu iman? Ada yang tahu apa itu iman? Ada? Iman adalah ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, baik. Safia, silahkan berdiri dulu, Nak. Ya. Apa pengertian dari iman? Oh iya, baik sekali. Tepuk tangan untuk temannya. Ya, bagus jawabannya. Ya. Kemudian pertanyaan pemantik yang kedua adalah berapa jumlah rukun iman? Ada yang tahu? Ya, coba Sasa. Kita masuk materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, jadi untuk mengetahui apa itu iman kepada kitab-kitab Allah, kita masuk di pengertiannya. Ya, bisa dilihat di sini sudah Ibu tampilkan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau para rasul yang berisi wahyu. Ya, wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, lanjut nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala dan rasul yang menerimanya. Ya, di sini ada keterangannya ada 4 ya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani itu ada 4. Apa itu? Yang pertama adalah kitab Taurat. Ya, kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam ya di Bukit Tursina atau Mesir ya pada abad 12. Kemudian pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syariat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kitab Injil. Nah, kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya, sekitar abad pertama Masehi di daerah Yerusalem. Ini di daerah Israel. Nah, pokok ajaran kitab Injil sama dengan kitab sebelumnya. Apa kitab sebelumnya? Kitab Taurat. Ya, namun sebagiannya itu dihapus seperti hukum-hukum di kitab Taurat itu tidak sesuai ya. Maksudnya namun sebagiannya menghapus hukum-hukum di kitab Taurat yang tidak sesuai pada zaman itu ya. Ya. Nah, yang ketiga adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud. Ini tips ya, cara beriman kepada kitab suci Al-Quran.
Yang pertama, meyakini ya bahwa Al-Qur'an itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa isi di dalam Al-Qur'an mengandung kebenaran yang murni dan mutlak. Dan yang ketiga, membaca, mempelajari, memahami dan mengamalkan ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi ini harus dilakukan ya. Ya, kemudian lanjut, siapa yang bisa baca keutamaan Al-Qur'an dari kitab yang lain? Ada keutamaannya. Siapa? Ya, silahkan Dewi. Ya. Keutamaan Al-Quran dari kitab yang lain. Pertama, Al-Quran terpelihara kemuliaannya hingga akhir zaman. Kedua, tidak ada sesuatu karunia yang menandingi Al-Quran. Ketiga, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Keempat, isi Al-Quran yang cakup semua aspek kehidupan manusia dan sesuai dengan pikiran manusia. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Ya, baiklah ya. Kemudian hikmah. Jadi ada hikmah yang kita dapat jika kita iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mempertebal ya, semakin banyak iman tak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengetahui perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang menjadikan hidayah bagi setiap umat. Yang ketiga, mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab atau hukum-hukum sesuai keadaan setiap umat. Yang keempat, meyakinkan kita bahwa Al-Quran adalah risalah Nabi dan Rasul. Selanjutnya menyadarkan kita ya akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menanamkan sikap toleransi terhadap penganut agama-agama lain. Ya, jadi penting ya toleransi terhadap agama lain. Oke. Terima kasih. Jadi itulah materi kita pada hari ini. Apakah ada yang mau dipertanyakan? Ada yang belum paham, kemudian ada yang mau dipertanyakan? Pahamkah atau ada yang mau dipertanyakan? Oh, paham. Alhamdulillah kalau sudah paham. Oke. Jadi kita masuk di tugasnya dikerjakan di sini ya. Jadi ibu telah membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu membahas tentang satu kitab. Ya, satu kitab. Ada yang membahas tentang kitab Al-Qur'an, ada yang membahas tentang kitab Zabur, Injil, Taurat ya. Jadi masing-masing kelompok satu kitab yang dibahas. Cari tentang persamaan, perbedaannya, cari studi kasusnya ya. Kemudian jika sudah silahkan dipresentasikan di depan kelas ya. Dan jika ada tanggapan dari temannya yang dari kelompok lain ya dipersilahkan, dan kelompok yang mempresentasikan itu harus menjawabnya. Oke, paham? Ya, silahkan diskusi terlebih dahulu. Ya, diskusi. Oke, jadi bagaimana diskusinya? Apakah ada yang sudah selesai diskusi? Oh ya, kelompok 3 ya sudah selesai. Ya, silakan maju ke depan dan dipresentasikan di depan ya. Oke. Assalamualaikum.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kitab Taurat. Perkenalkan, nama saya Safia Islam Nisa sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Zina Wahden sebagai pembaca. Perkenalkan, nama saya dijawab. Perkenalkan, nama saya yang akan dibacakan oleh Zaiba. Persamaan kitab-kitab Allah, ajaran keadilan dan kebaikan setiap kitab mengajarkan prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang dan kebaikan. Mereka mengajarkan pentingnya berbuat baik, menghormati sesama dan hidup sesuai dengan perintah Allah. 1. Jawaban. 1. Nama dan pembawa kitab. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. 2. Konten dan fokus. Taurat mengucapkan hukum-hukum dan petunjuk hidup yang diberikan kepada umat Yahudi melalui Nabi Musa alaihissalam. Taurat berisi banyak peraturan hukum dan etika. 3. Konteks historis dan budaya. Diturunkan prinsip keadilan, kasih sayang dan kebaikan. Mereka mengajarkan pentingnya berbuat baik, menghormati sesama dan hidup sesuai dengan perintah Allah. 1. Jawaban. 1. Nama dan pembawa kitab. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. 2. Konten dan fokus. Taurat mengucapkan hukum-hukum dan petunjuk hidup yang diberikan kepada umat Yahudi melalui Nabi Musa alaihissalam. Taurat berisi banyak peraturan hukum dan etika. 3. Konteks historis dan budaya. Diturunkan dalam konteks masyarakat Israel kuno pada zaman Nabi Musa alaihissalam. 4. Penulis dan penyampaian. Taurat ditulis dalam bentuk hukum-hukum yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam dan dicatat dalam kitab-kitab suci seperti Pentateuch. Sebelum kami menutup, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang bertanya. Ya, berdiri Cina. Perlakukan dengan curang ukuran dan timbanganmu. Aku adalah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dari pertanyaan saya, bagaimana ajaran dari kitab Taurat dapat diterapkan untuk menjelaskan masalah ini? Jawaban. Ajaran ini menekankan pentingnya keadilan dan kebenaran dalam organisasi dan ukuran hanya harus membawa perusahaannya berorganisasi dengan cara yang jujur dan adil, dan mengucapkan setiap produk dan manfaatnya dan kebenaran, karena mengikuti prinsip kejujuran dan keadilan yang dijelaskan dalam Taurat. Itulah presentasi dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke, kelompok 2 sudah selesai. Ya, kelompok 3 ya. Oh ya, maaf. Kelompok 3 sudah selesai presentasi. Siapa lagi yang sudah selesai? Kelompok Oke. Siapa lagi? Kelompok berapa lagi yang sudah selesai? Ada? Oh ya, kelompok 1 ya. Kelompok 1 silahkan maju ke depan. Ya, siapa moderator? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kami tentang kitab-kitab Allah, dalam hal ini Al-Quran. Dipersilakan kepada saudari Fauzia Azhara. Bersama kitab-kitab Allah. Wahyu. Dua kitab tersebut merupakan wahyu dari Allah SWT. Kemudian kitab diberikan kepada nabi-nabi tersebut. Hal tersebut hidup dan pedoman umat manusia. Perbedaan kitab Allah, nama dan pembawa kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Konten dan fokus. Al-Quran merupakan kitab terakhir dari Itulah hasil presentasi kami. Sebelum kami menutup, adakah yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya pada kelompok 1? Ada? Oh iya. Ya, silakan berdiri, Nak. Dipersilakan moderator. Dalam surah An-Nisa ayat 49, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian secara batil kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama kita dan para kalian. Bagaimana ajaran dari Al-Quran dapat diterapkan dalam situasi ini? Baiklah, kami akan menjawab jawaban dari saudari Geksa. Kita silakan kepada Nasir kami. Jawaban. Ayat ini mengajarkan bahwa transaksi dan keputusan bisnis harus dilakukan secara menentukan catatan produk dan menariknya dari peredaran agar tidak membahayakan konsumen. Pun itu mungkin menyebabkan kerugian finansial. Keputusan ini adalah bentuk keadilan dan transparansi yang sejalan dengan ajaran Al-Quran. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, jadi alhamdulillah semua kelompok telah berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusinya, dan menyelesaikan studi kasusnya tadi ya. Sudah selesai semua, sudah tuntas ya. Nah, sampai sini apakah ada yang mau dipertanyakan? Tidak ada, sudah paham semua? Masih ingat apa itu iman? Apa itu iman? Ya, kepercayaan atau keyakinan. Rukun iman ada berapa? Apa semua? Iman kepada hari kiamat. Iya, mantap. Yang materi kita di rukun iman keberapa? Yang ketiga, mantap. Oke, Ibu, ya, Ibu kira semua sudah paham semua dengan materi kita pada kesempatan ini. Jadi sebagai kesimpulan ya, jadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah
menurunkan wahyunya ya dengan dalam bentuk kitab-kitab suci kepada ya para nabi, para rasul sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia. Kemudian kitab-kitab ini berfungsi untuk membimbing umat ya dalam menjalani kehidupan dengan sesuai kehendak Allah dan mencapai keselamatan baik di dunia maupun di akhirat ya. Oke, jadi kesimpulan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu ada 4 ya. Ada Al-Quran, ada Injil, ada Taurat, ada Zabur. Kemudian ya semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala memiliki kesamaan ya dalam tujuan ilahi mereka untuk membimbing manusia ke jalan yang benar dan moral yang baik. Namun mereka juga memiliki perbedaan dalam konteks historis, penulisan, konten spesifik yang mereka sampaikan ya, seperti yang kalian sampaikan tadi ya, ketika presentasi ada persamaannya, ada juga perbedaannya. Ya, masing-masing kitab memiliki tempatnya ya dalam tradisi agama dan budaya yang berbeda dan mereka saling melengkapi gambaran seluruh wahyu ilahi. Ya, oke. Jadi itu ya kesimpulan materi pada hari ini. Ya, baik. Yang paling terakhir, Ibu berikan tugas LKPD-nya, silahkan dibuka di bukunya, ya, atau di buku cetaknya nanti silahkan dilihat di halaman terakhir bab materi kita ya. Silahkan dikerjakan soal pilihan ganda dari nomor 1 sampai 10, kemudian lanjut esai nomor 1 sampai 5. Paham? Ya, dikerjakan ya tugasnya ya. Oke, mantap. Oke, karena kita dibatasi oleh waktu, ya silahkan ketua kelas disiapkan, kemudian pimpin doa setelah belajar. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Waduh, gaya banget sih lo. Kebanyakan nonton